Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik. Dalam video ini, kami akan membahas tentang komponen laporan keuangan pemerintah. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sari Zubaida dan rekan saya. Saya Ari Wiharandi. Dan nama saya Stefan Kurniawan. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, mari kita langsung menuju topik pertama kita hari ini, yaitu komponen laporan keuangan pemerintah yang akan dibawakan oleh rekan saya Ari Dwi Harandi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintahan. Jadi, laporan keuangan pemerintahan dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran yang merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Laporan realisasi anggaran memuat pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, surplus atau defisit LRA, serta silpa atau sikpa. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih selama satu periode anggaran, atau singkatnya, akumulasi surplus atau defisit LRA dari tahun ke tahun. Laporan perubahan saldo anggaran lebih memuat beberapa komponen yaitu sal awal, penggunaan sal, silpa atau sikpa, koreksi kesalahan, serta sal akhir. Kemudian ada laporan finansial yang terdiri dari laporan operasional yang menyajikan informasi mengenai hasil operasi entitas pelaporan serta entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan operasional memuat beberapa komponen seperti pendapatan LO, beban, surplus atau defisit LO. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas memuat komponen seperti ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi kesalahan, dan ekuitas akhir. Lalu ada neraca yang menyajikan posisi keuangan entitas akuntansi dan pelaporan pada suatu periode tertentu. Neraca memuat informasi mengenai posisi aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, serta ekuitas. Lalu komponen terakhir laporan finansial adalah laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama satu periode pelaporan. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi beberapa aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Dan aktivitas transitoris. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian integral dari laporan keuangan, menyajikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan secara ringkas dalam laporan keuangan utama dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang signifikan, metode penilaian, dan informasi lainnya yang relevan untuk pemahaman laporan keuangan. Lalu, apakah ada peraturan yang mengatur terkait laporan keuangan pemerintahan tersebut? Jadi, laporan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Baiklah, topik berikutnya ialah beberapa kesamaan ataupun perbedaan laporan keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang pertama yaitu perbedaan pada tingkat konsolidasian, yang kedua tingkat detail, yang ketiga lingkup anggaran, yang keempat ada standar akuntansi, dan kelima adalah frekuensi pelaporan. Pada tingkat konsolidasian, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP merupakan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh kementerian atau lembaga. Artinya, LKPP menyajikan gambaran menyeluruh tentang keuangan negara di tingkat pusat. Sedangkan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disusun oleh masing-masing pemerintah daerah, provinsi, ataupun kabupaten kota, dan menyajikan informasi keuangan spesifik untuk daerah tersebut. Tingkat detail, LKPP cenderung lebih detail dan kompleks karena mencakup seluruh kegiatan pemerintah pusat, sedangkan LKPD umumnya lebih sederhana karena fokus pada kegiatan pemerintah di tingkat daerah.
Untuk lingkup anggaran, LKPP didasari pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan LKPD didasari pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Untuk standar akuntansi, baik LKPP maupun LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Frekuensi pelaporan, baik LKPP maupun LKPD umumnya disusun secara tahunan. Namun, untuk keperluan monitoring dan evaluasi, laporan internal misalnya semesteran atau 6 bulan juga dapat disusun. Lalu, apakah hubungan antara komponen laporan keuangan tersebut? Jadi, hubungannya terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran, yang kedua, laporan finansial, dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, LRA menunjukkan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan laporan perubahan SAL menunjukkan akumulasi selisih antara pendapatan dan juga belanja dari tahun ke tahun yang diperoleh oleh hasil pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam LRA. Sedangkan laporan finansial terdiri dari 4 komponen. Pertama, neraca, kedua, laporan operasional, ketiga, laporan perubahan ekuitas, dan keempat, laporan arus kas. Keempat laporan ini sangat terkait dan memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan. Neraca menunjukkan posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan operasional menjelaskan kinerja operasional selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan ekuitas yang dipengaruhi oleh laba rugi bersih dari pelaporan operasional. Laporan arus kas menjelaskan bagaimana perubahan kas selama satu periode yang dipengaruhi oleh aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian integral dari laporan keuangan. CALK menjelaskan kebijakan akuntansi, metode penilaian, dan informasi tambahan yang mendukung pemahaman atas laporan keuangan utama. CALK juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai angka-angka yang disajikan dalam LRA dan laporan perubahan SAL. Baiklah, setelah mendengar bahasan terkait materi kami sebelumnya, tentu saja terdapat keterbatasan dalam laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, terlalu fokus pada aspek keuangan. Yang kedua, informasi historis. Yang ketiga, pengukuran subjektivitas. Yang keempat, agregasi data. Yang kelima, keterlambatan dalam pelaporan. Yang keenam, kompleksitas peraturan. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam mengukur kinerja non-finansial. 1. Terlalu fokus pada aspek keuangan. Laporan keuangan terlalu terfokus pada aspek keuangan sehingga aspek non-keuangan seperti kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin penting tidak terlalu tercakup secara detail, sehingga informasi mengenai efektivitas program pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan dampak kebijakan publik terhadap masyarakat juga terbatas. Yang kedua, informasi historis. Laporan keuangan umumnya menyajikan informasi historis. Informasi ini penting untuk evaluasi kinerja masa lalu, namun tidak selalu memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi saat ini atau proyeksi masa depan. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang cepat dapat mempengaruhi relevansi informasi keuangan historis. Yang ketiga, pengukuran subjektivitas. Beberapa pos dalam laporan keuangan melibatkan penilaian subjektif seperti penyusunan cadangan, penilaian aset tetap, dan pengakuan pendapatan serta beban. Perbedaan dalam penilaian subjektif dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan antar entitas pemerintah. Yang keempat, agregasi data. Laporan keuangan seringkali menyajikan data dalam bentuk agregat. Informasi yang terlalu teragregasi dapat menyulitkan untuk menganalisis kinerja pada tingkat yang lebih detail seperti program atau kegiatan tertentu. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengidentifikasikan masalah atau peluang untuk perbaikan. Keterlambatan dalam pelaporan. Proses penyusunan dan audit laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin sudah tidak up-to-date pada saat laporan tersebut diterbitkan. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengurangi relevansi informasi bagi pengguna laporan. Keenam, kompleksitas peraturan. Peraturan akuntansi pemerintahan terus berkembang dan menjadi semakin kompleks.
Hal ini dapat meningkatkan biaya penyusunan laporan keuangan dan membuat laporan keuangan menjadi sulit dipahami oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Yang ketujuh, keterbatasan dalam mengukur kinerja non-finansial. Laporan keuangan tidak dirancang untuk mengukur kinerja non-finansial seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan efektivitas tata kelola. Padahal, kinerja non-finansial ini sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan pemerintah. Jadi, adakah dampak yang dihasilkan oleh keterbatasan laporan keuangan tersebut? Tentu saja ada. Terdapat 3 dampak utama, yaitu yang pertama pada pengguna laporan, yang kedua pada pemerintah, dan yang terakhir pada lembaga pengawas. Dampak bagi pengguna laporan. Pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, investor, dan lembaga pemerintah mungkin tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat untuk mengambil keputusan. Dampak bagi pemerintah. Pemerintah mungkin kesulitan untuk mengevaluasi kinerja secara komprehensif dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dampak bagi lembaga pengawas. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan audit dan memberikan opini atas laporan keuangan. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye!